saja kita ke narasumber ketiga kita, yaitu ada Dr. Johan Wahyudin MU. Kami persilahkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati pembicara pertama Prof. Jepri dan pembicara kedua guru saya Prof. Jajat dan para Pak Usep, Prof. Usep, Bu Wadek dan Bunda Tati dan sekalian teman-teman mahasiswa ya. Kita bermuajahah, kita mengobrolkan suatu tema yang spesifik. Oh ya, pada teman-teman komunitas bambu, saya ucapkan terima kasih juga sudah mau mampir, sudah mau ya bersenda gurau lah ya dengan adik-adik mahasiswa di sini. Di sini juga tidak kalah dengan UI, insya Allah semangat bersejarahnya. Ya, ya. Memang tema tentang orang Arab ini selalu menjadi perbincangan yang hangat ya. Bahkan kalau kita lihat di FYP kita ya, luar biasa sekali orang bikin konten ya tentang orang Arab. Saya juga sampai miris kadang-kadang kenapa beberapa orang Arab yang punya posisi sangat dimuliakan ya, perannya juga sangat besar bagi Republik ini, justru mendapatkan kecaman, mendapatkan kekerasan verbal yang tidak seharusnya ya. Dan akhirnya mungkin ini ditangkap ya sebagai suatu peluang. Mungkin salah satu pemantik pentingnya selain tentu saja Kobam sudah memulai ya, karena buku ini sudah terbit tahun 2010-an, majalah Tempo itu ya dengan mengangkat lagi isu ini. Saya juga heran, isu ini sempat tenggelam sebenarnya. Saya cukup mengikuti itu isu tentang nasab. Jadi ada tentang pernasapan, ada ya sebagian ulama yang meragukan gitu ya tentang nasab atau katakanlah semacam silsilah gitu ya dari para habaib, para ulama dari komunitas Arab, terutama dari golongan Sayyid ya, ada Sayyid, ada non Sayyid begitu. Ini kemudian menjadi polemik yang menjadi ya bola panas lah diskusi, apalagi sudah masuk ke tataran dunia digital. Nah, ini tentu saja saya terima kasih sekali buat komunitas bambu karena mengingatkan kembali ya, menerbitkan ulang buku Van den Berg ini sebagai suatu pijakan ya, sebagai suatu alas untuk kita menyatakan pendapat kita, terutama dari sudut pandang sejarah. Saya akan bicara tentang buku ini dari perspektif pembaca mungkin ya, karena saya merasa sangat memorable sekali nih ya buku ini. Buku ini sudah saya kenal sejak seusia kalian ya, mahasiswa saya baca, saya coba renungkan. Memang benar kata Prof. Jeffrey tadi, ini mungkin saya akan memulai dari segi model penulisannya dulu ya. Jadi memang buku ini bukan diperuntukkan bagi sejarah ya, karena saat itu ya semangat zamannya itu mengharuskan para intelektual kolonial itu ya untuk menulis dan meneliti. Ada juga buku terkait misalnya tulisannya Huub de Jong gitu ya. Itu juga tentang orang Arab, sudah diterbitkan oleh Kompas, dan dia juga bicara tentang orang Arab di sekitar akhir abad ke-20 ya. Jadi selain baca buku ini tentu bisa menambah referensi bukunya si Huub de Jong salah satunya. Nah, memang dari segi awal ya, karena buku ini dibagi dua bagian. Bagian pertama itu mengupas tentang kondisi geografis Yaman itu sendiri ya. Jadi Yaman itu kalau kita membaca buku Van den Berg ini digambarkan sebagai suatu ya seperti negara Suna lah ya kalau di Naruto itu ya. Jadi penuh dengan pasir begitu ya. Jangan-jangan ini Naruto terinspirasi itu ya dari Hadromaut itu ya. Jadi penuh dengan pasir, ada badai pasir, terus gedung-gedungnya juga dibuat dari tanah liat, sedemikian rupa ada ilustrasi-ilustrasi yang menggambarkan memang kondisi negara Yaman itu ya tidak ramah kalau kita bandingkan dengan Indonesia ya. Di situ
air kurang, kemudian sungai juga musiman gitu ya. Kalau musim hujan baru ada sungai, makanya dikenal istilah wadi itu ya. Ceruk-ceruk air yang beberapa sifatnya sudah established, tapi beberapa ya hanya musim hujan baru terisi air dan lain sebagainya. Dan itu kita dapatkan kalau kita membaca bukunya Van den Berg ini. Kemudian juga yang tidak kalah penting mungkin dari segi masyarakat Arab Yamannya ya. Di situ dijelaskan dengan menurut saya cukup memukau ya. Jadi kita sangat berhutang betul memang sama orang Belanda ini karena pola penjelasannya itu sangat etnografis gitu ya, sehingga kalau kita baca buku ini dalam setengah bagian saja itu kita punya satu perspektif, satu imajinasi gitu bahwa memang gambaran orang Yaman itu mampu menaklukkan alam dengan mendirikan perkotaan, kemudian dengan pedesaan-pedesaan yang kita kenal sebagai Arab Badawi itu juga rupanya ditemukan juga di Yaman. Berikut dengan polemik-polemiknya seperti ya, pertikaian antar suku begitu ya. Memang orang Arab ini kan ya sangat menjunjung tinggi kaidah-kaidah kesukuan ya. Jadi suku satu dengan suku yang lainnya itu merasa sangat berkuasa sehingga menimbulkan friksi dalam pergaulannya. Dan ini ya dipotret dengan cukup baik lah kalau kita membandingkan dengan masa sekarang ya, di mana saat itu Van den Berg tidak turun langsung tapi mewawancarai orang-orang yang dianggapnya bisa untuk bicara tentang Yaman gitu. Dan yang membuat saya takjub juga ini kan sejarah urusannya bukan hanya politik ya, tapi juga urusan tentang keseharian gitu. Nah ini ya Van den Berg tidak lupa itu membicarakan tentang makanan ya. Selama ini kan kita hanya mengenal nasi kebuli gitu ya, biryani yang mungkin 3 tahun yang lalu harganya 300.000 itu ya Prof ya, sekarang udah 15.000 itu. Di pinggir-pinggir jalan jadi murah itu ya biryani dan rasanya beda kan. Ya ini kita patut berbangga karena Van den Berg sudah menyinggung bagaimana tradisi kuliner masyarakat Yaman dan itu menjadi sumbangan yang penting kalau kita punya semacam semangat untuk terjun ke dunia sejarah kuliner ya. Memang kan sejarah ini kan arus yang paling kuat tuh arus politik ya, arus ekonomi, tapi arus yang sifatnya spesifik misalnya sejarah kuliner nih kita masih kosong ya literaturnya, apalagi misalnya khusus bicara kuliner Arab gitu, itu jadi satu kajian yang penting dan bisa berangkat dari buku ini gitu ya Prof ya. Jadi kenyang dah. Ya, kemudian ya hal yang juga menjadi tabu tapi juga menarik untuk diketahui seputar perempuan Arab ya. Ini kan ya zaman berkembang, ini mungkin perspektif yang agak susah ya Prof ya, dirubah tentang keterbukaan perempuan Arab di ruang publik gitu ya. Mungkin sekarang kita bisa melihat di mana-mana ada komika dari kelompok Arab ya, ada jurnalis dari kelompok Arab, ada pemusik Ahmad Albar itu ya, itu juga dari kelompok Arab gitu. Bahkan terakhir itu yang membuat saya takjub, ada seorang Arab, dia Al-Muhdor ya, itu berarti masih Sayyid itu ya. Dia menggunakan nama Bil Muhdor namanya. Ini seorang kritikus seni nih. Agak unik juga, jadi orang Arab tapi bicara tentang seni, misalnya lukisan Joko Pekik gitu ya, lukisan Hendra Setiawan, jadi fasih sekali. Jadi agak unik juga seorang keturunan Arab, Sayyid, tapi bicara tentang patung, bicara tentang lukisan. Dan terakhir ada orang pemuda Arab dari Condet itu, namanya siapa saya lupa, itu jadi rapper sekarang, jadi tergabung dalam kelompok Hell House itu, grup rapper dari Yogyakarta. Jadi sangat-sangat mind blowing memang orang Arab sekarang, dan itu saya kira pergulatan batin yang sangat panjang ya, karena rata-rata ketika mereka bicara tentang tradisi keluarga itu ya banyak yang tidak membolehkan ya, misalnya menjadi komika, menjadi jurnalis, apalagi menjadi seorang seniman gitu ya. Itu tentu ada pergulatan yang panjang dan tidak bisa dilepaskan, tadi benar kata Prof. Jeffrey, eksklusivitas keluarga gitu ya. Ini nama besar
fam gitu ya, nama besar keluarga ini kemudian menjadi harus dijaga. Nah, itu pijakan-pijakan historisnya itu bisa dibaca di buku ini. Kenapa orang Arab tuh punya mindset seperti itu. Yang namanya sejarawan, Anda ini kan calon sejarawan, kan harus berpijak dari masa lalu. Yang namanya berpijak dari masa lalu pasti kita bicara literatur. Literaturnya apa? Bukunya apa? Siapa yang menulis? Maka bukunya Van den Berg ini bisa menjadi pegangan untuk kita bisa menelusuri tema-tema yang lebih lanjut. Nah, kemudian yang tidak kalah penting kalau kita mau tahu kenapa kelompok Said misalnya sangat mempunyai peran ya di masyarakat Nusantara. Itu juga pijakannya bisa dibaca di buku ini. Karena memang kalau menurut Van den Berg itu sudah sedari ada di Yaman ya, itu orang-orang Arab itu punya pengaruh, terutama orang kelompok Said ini punya pengaruh yang besar dari segi politik maupun pengaruh sosial. Tapi meskipun begitu, saya dalam ya sejumlah penelitian ya, misalnya orang Arab di Surabaya itu ada seorang sastrawan terkenal itu ya, Ali Ahmad Baksir itu ya, atau Bakasir itu ya. Itu saya sangat takjub sekali dengan orang Arab itu. Dia lahir di Surabaya tapi menjadi raksasa di Mesir. Bahkan namanya disejajarkan sama Najib Mahfud ya. Jadi saya pelajari ada satu tesis ya ditulis sama orang Afrika, kemudian diterbitkan di Dublin itu tesisnya. Itu bicara memang si Bakasir ini orang Arab dari Surabaya ini tidak diuntungkan oleh zaman ya. Karena sastrawan Mesir itu yang mendukung ya inilah orang Arab akhirnya kesukuan ya, suubiyahnya kuat memang. Harus orang Arab dari Mesir yang dapat panggung gitu ya. Akhirnya nama Baksir ini terabaikan bahkan terlupakan dari kibaran sejarah sastra Arab ya. Jadi sangat miris memang ya mengakhiri nasib dengan terlupakan. Tapi ya begitulah karya-karyanya sangat mendunia itu. Yang menerjemahkan Romeo and Juliet dalam bahasa Arab itu ya Baksir itu. Kemudian yang saya ingat betul itu Baksir itu Atsairul Ahmar gitu ya. Jadi novel ini bicara tentang pemberontakan orang-orang atau budak ya di masa Mesir kuno ya. Nah, akhirnya karena dia bicara tentang perspektif kerakyatan, maka ya saat itu media Mesir menganggap dia ini berhaluan sosialis ya. Jadi akhirnya dia pun kena tuduhan sebagai orang Arab merah begitu ya. Sehingga ini menghambat karirnya di Mesir. Akhirnya muncul ya Najib Mahfud. Padahal karya-karyanya itu ya 11-12 lah memang pengaruhnya. Nah, ini juga ya yang semacam ini memang ya keanehan ya, anomali begitu orang Arab di Indonesia dia peranakan tapi bisa berkarya di negara lain. Nah, itu pun kalau kita mau diskusi secara lebih panjang ya, akhirnya nanti sampai ke komunitas ya, komunitas di mana saja komunitas Arab ini yang besar. Gitu. Dan Van den Berg ini sudah memention ya beberapa komunitas Arab yang besar, salah satunya ya di Batavia, di Palembang, di di Surabaya, kemudian di Kalimantan Barat ya Al-Gadri itu. Dan itu ya di beberapa tempat saya sudah membuktikan memang ya sangat besar sekali pengaruhnya. Kalau di Palembang kan ada Kampung Al-Munawwar ya. Saya jalan-jalan itu luar biasa sekali itu arsitektur Palembang, maksud saya arsitektur Jawa, arsitektur Melayu dan nuansa hadrominya itu juga kuat di Kampung Al-Munawwar. Sehingga ya memunculkan imajinasi ini ngomongin rumah aja bisa jadi disertasi ini ya. Apalagi yang lain begitu. Terus ketika saya ke NTT itu ke daerah Kupang itu juga ada suatu makam itu ya Al-Gadri. Setelah saya telisik ini rupanya dibuang atau diinternir bahasanya dari Kalimantan, dianggap mengganggu saudaranya yang sedang berkuasa gitu, sesama Al-Gadri, tapi diasingkan dan ya sampai meninggalnya di Kupang di pemakaman Batu Kadera. Dan itu uniknya memang ditempatkan di bukit yang paling atas itu. Jadi kalau kita berkunjung ke Batu Kadera itu ada nama seorang Said Al-Gadri gitu di sana. Nah, ini pijakan-pijakan historisnya
kita kembali lagi bisa membacanya di buku Van den Berg ini. Akhirnya dari sini saya ya punya asumsi gitu ya, kalau kita mau meneliti kelompok Said, terutama dari segi ya lingkup spasial, itu kita bisa berangkat dari buku ini. Misalnya Said di Batavia itu kan sudah cukup banyak saya kira ya kajian tentang pekojan itu ya. Nah, tapi bagaimana dengan wilayah lain? Misalnya di Bangka itu ada kampung Bungur namanya, di wilayah Mentok ya. Itu juga dihuni oleh etnis Arab, sampai sekarang masih ada dan ya punya kontribusi penting dalam sejarah masyarakat Bangka. Kemudian belum di tempat lain, misalnya perdagangan kayu manis yang digalang oleh masyarakat Fam Al Gadri di Kalimantan, itu juga bisa menjadi studi yang penting gitu. Nah, semuanya itu tentu kita membutuhkan pijakan historis ya lagi-lagi, dan pijakan historis itu bisa berangkat dari bukunya Van den Berg ini. Alangkah baiknya ya kalau kita dari sudut pandang peneliti kita baca dulu buku ini sampai habis, baru datang ke lapangan. Supaya kenapa? Supaya kita punya semacam guidance gitu ya. Karena memang tidak bisa dipungkiri kelemahan kalau kita langsung terjun ke lapangan atau grounded research, itu yang ya tersebar itu, maaf saya bilang, kadang yang ditonjolkan karomahnya gitu ya. Misalnya di Betawi ini ada Habib Neon begitu ya, karena ya tubuhnya bercahaya begitu. Terus ada cerita Habib luar Batang ditangkap, terus bisa lepas keluar masuk penjara padahal dijaga ketat dan lain-lain. Ya memang sisi karomah ini kan tidak bisa kita pungkiri ya, karena bagian dari folklore, tapi yang juga penting bagi kita kan kita mencari sumber lain. Apakah benar kontribusinya sangat besar bagi kemajuan Muslim di Batavia atau seperti apa? Misalnya yang paling penting salah satunya Fam Al Jindan itu ya, Habib Jindan dari Otista itu. Itu saya tahu betul tuh kontribusinya besar karena dia menulis ya, dia menulis dan karya-karyanya masih bisa dilihat di Al-Fahriyah di Tangerang gitu, oleh keturunannya sesama Jindan gitu. Ya lagi-lagi kita harus ikhtiar ya, kita harus memantapkan diri kita menjadi pembaca, karena kalau kita datang ke lapangan tanpa membaca, itu kita akan masuk angin nantinya ya. Jadi nerima banyak informasi tapi tidak ada pegangan untuk bisa memilah-milah apakah informasi itu penting atau tidak. Saya kira begitu dari saya. Ya, terima kasih. Ayo nambah pengetahuan sejarah, bergabung di channel WhatsApp Kobam. Untuk bergabung, silahkan scan barcode ini.